Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para pemirsa Salyudin Hasim Official di mana saja berada, alhamdulillah di bulan Ramadan yang mulia ini kita masih sempat bersilaturahim meski hanya melalui wasilah YouTube seperti kesempatan ini. Alhamdulillah telah hadir bersama kami seorang ulama, seorang sastrawan, seorang punjangga juga. Ini multi talenta ini. Ya. Seorang YouTuber, ya. Ahlan wa sahlan Ustaz. YouTuber ya? YouTuber. Luar biasa. Sama-sama YouTuber. Alhamdulillah Ustaz. Kebal hal. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Ustaz Jumadi. Ya. Pemirsa sekalian, beliau ini berangkat dari masa-masa sulit. Iya. Supaya kisah perjalanan hidup beliau itu tidak hanya menjadi pengetahuan saya secara pribadi. Mudah-mudahan beliau dengan penuh kerelaan mau berbagi dengan para pemirsa sekalian. Ustaz Dengan Jumadi. dengan senang hati Ustaz. Senang hati. Ya. Iya. Ustaz Jumadi. Masa kecil antum itu kayaknya kurang beruntung. Yang bisa diceritakan saja Ustaz. Iya, Kalau iya, iya. misalnya hal-hal yang sifatnya privasi, Iya, iya. tidak. Fadhal Ustaz. Syukran Ustaz. Jadi begini, kalau kita bicara tentang perjalanan hidup, memang saya ini seringkali kalau saya cerita itu keunikannya itu sampai kadang-kadang orang mungkin antara percaya dengan tidak percaya, Ustaz, ya. Iya, iya. Waktu duduk di parlemen kemarin itu, ketika semua anggota dewan perkenalkan dirinya, kayaknya saya yang paling menarik itu ketika bercerita tentang perjalanan hidup. Jadi saya memang sejak kecil Ustaz sudah ditinggalkan oleh orang tua laki-laki almarhum. Jadi waktu itu saya sudah yatim. Terus kemudian memang agak berat sebetulnya. Beratnya begini, dalam kondisi seperti itu sudah tidak ada lagi ya. Nah, sementara jangankan berbicara tentang pendidikan, untuk kebutuhan sehari-hari saja susah. Jadi saya itu Ustaz tidak tahu berapa tempat yang selalu saya pindah-pindah itu diasuh dari satu ke tempat yang lain karena memang kondisinya di orang tua tidak mampu kasihan itu. Nah, disitulah perjalanan hidup saya. Kemudian sejak kecil itu saya sudah terpisah dengan orang tua karena terpaksa harus betul-betul berbuat walaupun belum masanya. Ya, pernah saya, Ustadz, yang sebenarnya belum layak untuk itu, pergi ke daerah Bone, Arasoy. Pergi teban tebu. Kenapa? Itu sekedar untuk mendapatkan sedikit upah untuk kebutuhan. Apalagi orang tua tidak sanggup waktu itu berbuat karena sisa ibu, mama. Terus kemudian saya juga dalam usia kecil itu, ketika melihat orang kerja-kerja di jalanan, saya lihat kan pekerjaannya cuma menghambur-hambur kerikil itu Pak Ustaz, pasir. Saya biasa ke situ itu minta juga bagian. Jadi saya biasa kalau sudah ikut, ya seberapa pun dikasih saya tidak masalah. Yang penting ada yang bisa saya jadikan untuk penyambung hidup. Lanjut Ustaz ya, saya mau cerita sedikit. Waktu saya sekolah, satu-satunya orang yang sekolah di SD itu tidak menggunakan pakaian seragam saya. Dan sampai saya kelas 5 waktu itu, sandal jepit pun kadang-kadang tidak. Saya tidak pakai. Karena memang kondisi betul-betul untuk itu saja susah.
Saya ingat di waktu saya sekolah itu orang pada pakai pakaian seragam, saya nggak pakai pakaian biasa, kaos. Itu yang saya pakai sampai kelas 5. Kelas 6, alhamdulillah, dengan kerja-kerja saya juga ikut-ikut sama orang, sudah sempat membeli kalau saya mau ingat itu luar biasa. Sempat membeli pakaian seragam, Ustaz, ya. Tapi lewat saya nih, ikut-ikut sama orang, kerja di sawah, terus kemudian ikut gembala. Pokoknya apa saja bisa saya kerja pada waktu itu sehingga bisa beli. Itu pun di titik terakhir nanti setelah mau berakhir di sekolah. Kemudian di setiap kelas itu, Ustaz, saya sekolah itu cuma lebih setahun sampai selesai. Karena setiap kelas itu kalau dulu kan sistem caturulan. Sistem caturulan itu berarti saya ini kan cuma bisa sekolah di caturulan pertama. Caturulan kedua, ketiga itu saya sudah harus pergi lagi mencari nafkah, mencari kebutuhan saya dengan orang tua dan adik-adik saya. Seperti itu ceritanya, Ustaz. Iya, Ustadz. Motivasi apa yang menjadi spirit antum sampai kemudian bisa dalam keadaan seperti ini? Itu kan kalau kebanyakan orang ketika mengawali perjalanan hidupnya itu dalam keadaan kurang beruntung, kalaupun misalnya dia bisa menggapai apa yang dia cita-citakan itu, kita bisa ukur. Kita bisa ukur. Antum ini kan bisa melampaui di atas rata-rata kebanyakan orang. Sempat jadi guru, sempat jadi anggota dewan, sempat jadi direktur PDAM, sampai seperti hari ini. Pasti ada spirit begitu. Iya. Jadi waktu itu jadi satu ini, Ustaz. Waktu itu kan guru kita itu ada namanya buku-buku perpustakaan. Jadi kita dipinjamkan buku perpustakaan itu, tapi syaratnya harus mampu menyampaikan kembali isinya itu buku perpustakaan itu. Iya, mengelaborasi. Iya. Nah, waktu itu ada buku perpustakaan itu saya coba dia hanya ada dari anak miskin, orang yang tidak mampu, tidak punya apa-apa, ternyata bisa jadi insinyur. Jadi dia kerjanya juga seperti yang saya alami lah. Antum ngambil inspirasi dari Iya, inspirasi dari situ. Iya. Jadi hanya memang bedanya dia bisa mengenyam pendidikan. Kalau saya tidak bisa hadir di sekolah. Bahkan waktu itu 3 kali nama saya dikeluarkan di sekolah. Yang pertama, kelas 1 naik kelas 2 itu nama saya dikeluarkan. Karena saya tidak ikut belajar. Jadi belajarnya hanya 3 bulan di awal tahun itu. Selesai itu saya datang, kebetulan langsung ke rumahnya kepala sekolah. Waktu itu kepala sekolah sampaikan, namamu sudah dicoret di sekolah karena kau tidak sekolah. Jadi saya tidak mempermasalahkan itu. Karena memang saya sudah seperti itu, mau apa? Keinginan saya untuk sekolah luar biasa, Ustaz. Tapi karena tidak memenuhi syarat, ya dikeluarkan nama saya. Untung waktu itu ada teman saya namanya Yusuf. Dia yang cerita sama kepala sekolah. Tapi pintar ini, Pak. Dibilang tidak mungkin katanya, masa orang yang tidak sekolah pintar, sementara kau yang sekolah bisa dikalahkan, tidak masuk akal. Dia bilang, dia sering ngajak kita membaca. Didoronglah itu koran waktu itu. Coba kau baca ini. Jadi saya baca, apa dia bilang Pak Kepala Sekolah, besok kau naik sekolah, kelas 2 Mi. Naik kelas. Iya. Naiklah saya sekolah lagi. Jadi setelah saya satu caturulan pertama itu, terpaksa dengan sangat saya harus tinggalkan sekolah. Ditunggu berhari-hari, minggu, berbulan, akhirnya dicoret lagi nama saya. Naiklah semua teman-teman di kelas 3 ini, Ustaz. Waktu itu karena nama saya sudah dicoret, tapi mungkin tidak ada sebab bisa mempertemukan lagi dan tidak berani saya ke kepala sekolah. Saya memberanikan diri jalan-jalan ke sekolah dalam keadaan saya sudah dikeluarkan. Berembuk lagi guru waktu itu. Jadi saya dites di ruangan guru. Semua tes-tes dari caturulan kedua itu sampai caturulan ketiga saya dites di situ. Ternyata alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa jawab.
Maka waktu itu dipersilahkan lagi naik kelas 3. Di kelas 3 itu Ustadz, waktu saya tinggal kami sekolah, guru agama saya memang sudah sampaikan ke saya, jangan meminta izin. Karena tidak bisa diizinkan itu. Pokoknya kalau tiba waktunya kau pergi-pergi saja. Insya Allah saya yang akan perjuangkan di sini tidak dicoret namamu. Jadi seperti itu. Ternyata sempat dicoret juga. Pada saat saya datang, saya ketemulah. Karena beliau punya jaminan. Diperhadapkan sama kepala sekolah, rapat dewan guru. Akhirnya diterima kembali saya, tapi dengan syarat saya harus berhadapan dengan guru-guru dengan tesnya itu langsung ditanya. Tes apa namanya itu? Wawancara. Alhamdulillah saya bisa jawab Ustadz. Persilakan. Sesudah itu guru tidak mau tahu saya kemana, tidak pusing. Yang penting saya ini tetap sungguh-sungguh belajar. Jadi saya, nah ini yang membuat saya, Ustadz, saya juga merasakan itu bahwa luar biasa. Allah memang maha kuasa. Bisa apa namanya, sebab waktu itu kebetulan di tempat saya bekerja itu ada anaknya sekolah SD. Justru karena saya semua buku-bukunya itu ketika dia letak saya baca, saya pelajari. Akhirnya saya biasa bimbing itu anak itu. Yang punya apa namanya tempat saya bekerja. Ya alhamdulillah, artinya dengan sebab itu saya bisa. Dia tamat kan memang setingkat, dia tamat kelas selesai di SD, saya juga selesai. Setelah selesai di SD, saya mau melanjutkan pendidikan, orang tua menangis. Ditambah teriakan-teriakan tetangga, karena memang tidak masuk akal lah pada saat itu. Tetangga bilang, janganlah, tidak usah bermimpi, tidak mungkin. Sedangkan orang yang punya duit, yang punya orang tua tidak bisa, apalagi kamu, bagaimana caranya kamu bisa sekolah? Menangis orang tua, malu mendengar ucapan tetangga itu. Tapi tekad saya tidak, saya mau sekolah. Waktu itu ditunggu-tunggulah saya oleh guru agama saya yang saya cerita tadi itu, yang selalu membantu saya. Dia bilang, nanti kau sekolah saja, nanti saya kalau memang tidak tinggallah saja di rumah, nanti saya yang biayai. Ternyata pada waktu itu tertutup pendaftaran Ustadz, karena terlambat. Makanya saya waktu itu juga Allah. Ada orang juga yang sebenarnya tidak pernah ini, kebetulan mencari ini, apa namanya, orang yang kira-kira bisa tinggal di rumahnya, kan? Gitu Ustadz. Oh, dengan senangnya perasaan saya itu saya bilang, insya Allah saya akan berusaha membuat orang di mana saya tinggal itu artinya tidak kecewa dengan saya. Jadi apapun saya lakukan, Ustaz. Pagi-pagi saya membersihkan, mencuci, pokoknya saya lakukan pekerjaan perempuan pun saya lakukan, Ustaz. Saya memasak. Kalau dulu kesukaan saya itu masak daun kelor itu. Saya pintar itu masak daun kelor itu karena gampangnya masaknya itu. Itu yang saya lakukan dulu. Dulu belum ada Indomie. Jadi kita ada mie, tapi kita hanya campur tuh apa namanya bisa dimasak terus kemudian garam dengan miwong waktu itu. Jadi kita apa namanya saya lebih ke daun-daun itu. Malah waktu itu karena kurang daun kelor, saya sempat bereksperimen coba-coba masak itu ada daun kayu tuh. Apakah namanya itu yang suka diambil anunya itu kulitnya untuk obat diminum, diperas. Saya sempat bereksperimen tapi ternyata karena pikiran saya ini bukan racun, itu saja intinya. Yang penting bisa bertahan hidup. Yang penting bisa bertahan hidup. Karena kadang-kadang kan kita tinggal di situ, Ustaz, karena ini orang yang saat di tempat ini memang pegawai. Jadi terkadang itu ada tugasnya keluar daerah. Jadi sisa kita ini. Nah tentu kan kalau tidak ada lagi ikan apa semua, bagaimana lah cara kita ini? Kan memang. Cuma kalau kebutuhan sekolah lancar, karena beliau itu setiap saya butuh asalkan disampaikan langsung. Berapa kau membayar sekian langsung. Hanya biasanya kalau jalan yang namanya begitu itu tentu tidak mungkin bisa ada sedia selalu. Jadi saya kira itu perjalanan saya itu terus kemudian yang memotivasi saya sebetulnya dari buku tadi itu yang saya baca. Terus kemudian memang apa namanya selalu saja ada jalan-jalannya Ustadz. Ya itulah sehingga saya itu berpegang satu ayat itu, "Au may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ada saja jalan keluar yang Allah berikan kepada kita.
Sebab ketika misalkan saya tidak pernah merasa buntu memang dalam perjalanan itu. Kalau tadi itu saya mau cerita misalkan mulai dari selesai saya di tiba-tiba ada orang cari anak-anak. Berarti kan itu jalannya saya untuk sekolah lagi. Selesai saya sekolah di situ kan mulai artinya keluarga sudah mulai ingin kira-kira sanggup juga membiayai saya. Banyak sudah keluarga dari pihak bapak. Kenapa pergi sama orang, kita juga bisa. Tapi kan awalnya tidak ada yang peduli. Nanti setelahnya itu. Nah, saya mulai begitu itu, artinya ada saja jalannya pendidikan itu. Sampai kemudian selesai saya di Alia, kan saya belajar di Alia itu Ustaz, hanya 1 tahun. Selebihnya itu saya sudah mengajar. Mengajar sampai kemudian selesai saya ikut ujian. Terdaftar nama aku di Alia, tapi tidak sekolah, hanya mengajar. Dan rupanya luar biasa ketika kita mengajarkan ilmu itu, karena saya ingat waktu itu yang memang berat bagi saya itu hanya satu, bahasa Inggris. Yang selebihnya itu alhamdulillah semua lancar. Ya Ustaz Afan, ini kita semakin jauh ini masuk ke hal-hal yang pribadi. Jadi barangkali pemirsa sekalian, saya masuk saja ke pertanyaan pamungkas Ustaz. Ustadz Jumadi ini identik dengan seorang dai. Ketika masyarakat Publik Kolaka Utara menyebut nama Ustadz Jumadi, maka yang ada dalam pikiran masyarakat itu akan terbayang sosok seorang ulama, seorang dai, seorang mubalik. Ya, kalaupun misalnya tiba-tiba jadi YouTuber atau jadi pejabat publik itu pelengkap gitu. Nah, jadi pertanyaan saya juga pemirsa mengetahui bagaimana menjadikan dinamika hidup kita itu bernilai dakwah. Ya, saya kira memang kalau kita berbicara tentang dakwah itu kan dakwah bukan hanya lisan. Yang kita kenal dulu itu dakwah itu ada 2. Dakwah bil lisan, dakwah bil hal. Kalau saya sekarang nih tambah 1 lagi, dakwah bil kitabah. Artinya begini, buah-buah tulisan itu atau yang kita sampaikan lewat lisan atau yang kita perbuat itu semua harus bernilai dakwah. Jadi kemudian saya ini awalnya tertarik di situ itu karena ketika saya ini merasa bahwa saya sudah waktunya saya harus juga sama dengan orang-orang misalkan nih. Kan saya sejak dari kecil Ustadz memang alhamdulillah dengan tanpa dorongan oleh siapapun ada memang keinginan. Saya juga tidak tahu itu saya mau baca ini, saya mau belajar ini. Makanya saya itu non formal di mana ada Ustadz di situ saya selalu kumpul. Pokoknya sampai Ustadz itu mau menyerah, mau tidur. Makanya dulu itu orang bilang kalau Jumadi katanya belajar itu gurunya menyerah. Karena memang kalau saya duduk di depan guru itu, tidak ada guru yang sanggup duduk terus menemani saya. Saya tanyakan ini, tanyakan itu, pokoknya saya. Ada dulu ulama, Pak Kiai Mudhar Bintang tuh, yang pernah juga mengajar di sana itu. Saya kenal. Kenal ya. Pokoknya beliau itu sampai makanya memang itu istilah dulu tuh. Pokoknya kalau ko Jumadi kalau Jumadi ya bahasa wisnya, ko Jumadi nasa boleh itu siap-siap punya karena dia tidak akan berhenti itu bertanya, itu tidak akan berhenti mengejar kecuali kita ini sudah tinggalkan dia. Begitu Ustaz. Iya, para pemirsa sekalian, menarik bincang-bincang kita kesempatan ini. Jadi Ustadz Jumadi apa adanya, seorang yang low profile ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran berharga. Setiap kita punya jalan cerita masing-masing. Namun nanti orang akan melihat di ujung cerita itu kita jadi apa. Nah, inilah yang mungkin perlu kita perjuangkan. Supaya kita husnul khotimah. Ya, betul. Ada orang yang baik di awal, di tengah jalan Allah berikan dia ujian. Ya, sampai pada akhirnya dia tidak bisa bertahan di ujung. Ya. Ada orang yang dari awal diberikan ujian, di tengah jalan dia mulai belajar memperbaiki diri, mengambil hikmah dari semua pelajaran-pelajaran yang dia lalui, dan di akhirnya dia menjadi seorang pemenang.
Ya, mudah-mudahan ini yang menjadi harapan kita semuanya. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini, para pemirsa sekalian, ada sebuah nilai yang harus sama-sama kita perjuangkan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita sekalian, la'allakum tattaqun. Iya. Ini adalah nilai yang sangat mahal. Mahal dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala selebar-lebarnya, seluas-luasnya bagi kita hambanya yang mukmin, yang setengah mukmin atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanggil, kita diajak untuk bertaubat kepadanya dan kita membersihkan diri kita sebersih-bersihnya agar kita menjadi manusia yang takwa. Terima kasih Ustadz. Iya. Terima kasih. Kita sudah dipertemukan kembali. Ya, para pemirsa sekalian, bagi yang belum subscribe, inilah waktunya. Mari bantu channel ini Salim Hasyim Official. Iya. Mudah-mudahan dia makin menanjak naik sehingga kemudian kami terus mencari sumber narasumber yang berkualitas, yang memberikan edukasi berharga bagi kita semuanya. Ustaz, sebelum mungkin saya agak ada sedikit ini. Kira-kira apa pemirsa ini kemudian tidak menganggap bisa salah ya terus kemudian tamat, kan saya tidak ceritakan itu, tapi hanya seperti itu di proses awal, terus kemudian ya tentu kuliah selesai, terus waktu itu saya juga sempat di Albir, di mana antum pernah belajar, saya kemudian ikut bergabung di pendidikan kader ulama, yang saya rasakan itu semua mudah, Ustaz. Belum cerita itu barangkali supaya pemirsa nanti dipotong kan, habis jadi tidak ada kata-kata. Nggak usah dipotong, nggak usah, biar aja. Biar alami aja ya. Oke. Jadi begini, itu memang saya katakan tadi, pola itu Allah jalannya. Terus kemudian saya masuk di Albir itu kan ada teman, ada ustadz dari utara sana, orang Bantai. Dia sudah 1,5 tahun di Albir, 6 bulan di Tamhidi, lalu kemudian masuk mustawa awal sampai ke mustawa sani. Jadi pada saat mustawa sani semester kedua ya, saya waktu itu saya diajak naik. Bagus Ustaz, ke situ dulu. Pokoknya saya Ustaz kalau dari itu lagi, sedangkan belum katanya, apalagi kalau sudah dari situ. Saya berangkatlah ke Albir, jadi dites waktu itu. Habis dites, lalu kemudian ditanya, mau di semester pertama atau kedua? Kira-kira kalau ada pertanyaan begitu Ustaz ditanya. Kalau saya jawab seandainya ada di atasnya, saya pilih yang di atasnya. Langsung, makanya saya bilang semester 2 Ustaz. Jadi saya duduk sama-sama satu kelas itu, yang sama yang ngajak itu, padahal dia sudah 1,5 tahun. Nah, terus dalam perjalanannya lagi, dia mungkin dengan berbagai kesibukan apa semua, saya ini sudah mulai lagi melirik itu. Saya selalu melihat, belajar mereka pendidikan kader ulama waktu itu di PKU, di dekat Masjid Raya Makassar itu. Saya datang lagi di sana itu, diskusi. Saya kan waktu itu juga belum bersyarat juga untuk masuk di situ karena minimal S1 kan. Saya belum selesai di S1-nya, walaupun kita sudah belajar setara dengan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Saya ditolak karena tidak sesuai dengan persyaratan itu. Saya ini kan terlanjur ditolak. Saya kasih tahu, apalagi tanya Pak pimpinannya kader ulama, tanya kepada bagaimana saudara ini dari Sulawesi Tenggara. Ini tidak tuh Ustaz, tidak bisa. Ini merata-rata itu, kecuali ada satu yang namanya Kaidu, karena dia selalu menggunakan kata-kata kalau kita ketemu itu, saya bilang, Pak Kiai, mungkin kurang etis kalau saya langsung ditolak begitu saja. Saya mungkin lebih senang kalau dites. Ketika saya tidak mampu, disuruh pergi pun saya akan menghilang seketika. Kan tidak mungkin di sini. Saya tahu diri. Saya dites. Suruh baca kitab, ceramah. Pokoknya berbagai lah dia ada apa semua.
saya itu bilang urus rekomendasi terima. Jadi saya diterima lah di situ itu. Alhamdulillah, artinya orang yang ikut tes awal banyak yang tidak lolos. Sementara saya ini sudah perkuliahan itu saya masuk sempat diterima di situ. Nah itulah kemudian kita selesai sampai di tahun 2003. Selesai 2003 bertepatan waktu itu saya tiba-tiba masih sekitar di Makassar ditelepon. Ustadz di mana? Saya bilang masih di Makassar ini. Ada ini minta tak waktu kalau bisa di bulan Ramadan nanti dikontrak 1 bulan di Masjid Raya Lafai. Saya bilang. Pulang lagi. Bismillah. Iya pulang. Nah, saya asli kontrak di situ itu selama 1 bulan. Jadi saya kira memang itu jalan-jalannya seperti itu. Bahkan kalau di Makassar, biasanya ketika Pak Kiai Sanusi Bacok berhalangan, kan teman-teman itu tidak ada yang berani gantikan. Artinya, mestinya kan penggantinya dianggap, kalau saya lain, tak ada rotan, biarlah akar. Kalaupun tidak cukup menjadi akar, yang penting ada, lebih baik ada daripada tidak ada. Saya lah yang menggantikan. Makanya di Makassar juga dulu tuh banyak undangan keliling ceramah waktu itu. Tadi saya kenal orang kalau berarti para seorang ulama itu tidak akan pernah kehabisan kata-kata. Kita tadi sudah mau tutup gitu. Pada akhirnya ada lagi tambahan-tambahan ya. Inilah mari kita nikmati segalanya karena semua yang diucapkan itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.